الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan para hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji serial fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki pembahasan nomor 223, mengangkat tema doa antara adzan dan iqamah. Pembahasan tentang waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab adalah salah satu pembahasan penting yang dikaji oleh para ulama kita saat mereka membahas tentang masalah doa. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, apa artinya waktu yang mustajab? Apa Bu artinya Bu? Waktu yang peluang dikabulkannya doa lebih besar. Ya. Kenapa waktu yang mustajab Bu? Waktu yang peluang dikabulkannya doa lebih besar. Apakah artinya di luar waktu itu doa tidak berpeluang untuk dikabulkan? Apa seperti itu maksudnya? Tidak seperti itu. Jadi kita berdoa boleh nggak kapan aja? Boleh. Yang penting bukan pas di dalam kamar mandi. Jadi 24 jam kita mau berdoa boleh. Tapi dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW itu menjelaskan memang ada waktu-waktu yang spesial. Dan waktu yang spesial itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya pekanan, dan ada yang sifatnya harian. Ya. Tahunan itu maksudnya ya terulang sekali dalam setahun gitu maksudnya. Pekanan itu berarti ya terulang sepekan sekali. Harian berarti selalu ada setiap hari. Itu maksudnya. Contoh waktu yang mustajab yang sifatnya tahunan, okay, setahun sekali. Contohnya adalah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan cuma ada di bulan apa? Bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu setahun cuma sekali. Contoh yang lain, di hari Arafah. Hari apa? Arafah. Hari Arafah itu tanggal pinten? 10. Tanggal pinten?
9 bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Dzulhijjah. Itu jamaah haji di hari itu dia punya peluang doa yang sangat mustajab. Ini yang sifatnya tahunan. Ada yang sifatnya pekanan, seminggu sekali. Contohnya adalah setiap hari Jumat sore. Kapan? Setiap Jumat sore, habis asar sampai maghrib. Ada yang sifatnya harian. Contoh waktu yang mustajab yang sifatnya harian adalah ketika sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir sih ngitungnya kepriwe? Malam itu mulai kapan? Maghrib. Malam itu mulai maghrib. Berakhir kapan? Subuh. Ben gampang ya, maghrib kan sekarang jam berapa? 5:30. Subuh? Jam berapa? Jam 4. Biar gampang hitungnya ya. Misal ya, maghrib jam 6. Ben gampang baik. Ya. Nanti bisa maju mundur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa jam? 11. 11 jam dibagi berapa? 3. Sepertiga terakhir. Berarti 11 dibagi 3 berapa? Nek 12 bagi 3 berapa? 4. Nek 11 berarti? 3,5. Nggih. Kira-kira nggih, anu kira-kira tok iki. 3,5. Nah, kalau kita ambil 2/3 malam, berarti 3,5 tambah 3,5, pinten? 7. Ayo kita hitung. Mulainya jam berapa tadi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti berarti berapa? Oh ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti mulai dari jam 1 kemana? Ke atas. Berarti sampai subuh. Itu berarti waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir. Mulai dari jam 1. Berarti nek jenengan, wah jam 1 urung turu, urung tangi, urung turu. Jam 1 aku urung tangi. Tangine nembe jam 3. Bangunnya baru jam 3. Itu masih mustajab atau tidak? Masih. Rentangnya itu seperti itu. Dari jam 1 ya sampai apa? Jam 4. Jenengan mau ngambil jam 1-nya boleh, jam 2-nya boleh, jam 3-nya boleh. Sebelum subuh juga boleh. Ini contoh waktu mustajab yang sifatnya harian. Contoh yang lain adalah ketika sujud saat sholat. Berarti berapa kali itu? Jenengan sujud berapa kali? Kisi pada sholat apa ora? Berapa kali? Rokaat itu berapa? Pinten? 17. Berarti minimal terulang berapa kali? 17 kali sehari semalam. Itu kalau cuma ngitung sholat wajib. Padahal masih ada sholat sunnah. Berarti waktu
waktu mustajab doa yang sifatnya harian banyak apa sedikit? Banyak. Contoh yang lain yang akan kita bahas hari ini antara adzan dengan iqamah. Itu juga sifatnya harian. Sehari terulang berapa kali? Berapa kali? 5. Karena adzan itu kan hanya sebelum sholat wajib. Nah, yang akan kita kaji hari ini adalah salah satu momen harian yang saya sebutkan terakhir tadi, yaitu antara adzan dengan iqamah. Apa dalilnya yang dijadikan landasan bahwa waktu itu adalah salah satu waktu yang mustajab? Kami bawakan di sini 2 hadis. Yang pertama adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma. Sinten Bu? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma. Bu, anhuma gue artinya apa? Bocah-bocah geria Quran SD pada ngerti loh. Jenengan aja kalah, jenengan juga santri sini. Ya, bocah-bocah cilik-cilik pada ngerti. Bu, anhuma artinya apa? Buat keduanya. Keduanya niku sinten? Keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya niku sinten? Abdullah dan Amr. Abdullah itu sahabat, bapaknya Abdullah sinten? Amr juga sahabat. Makanya yang kita doakan anaknya apa bapaknya? Dua-duanya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma. Beliau menuturkan anna rajulan qal ya Rasulullah innal muadzinina yafdulunana. Wahai Rasul, ada seorang datang menemui Rasulullah SAW ngadu. Coba perhatikan baik-baik. Dengarkan isi dari pengaduan para sahabat kepada Nabi. Dengarkan isi keluhan para sahabat kepada Nabi. Apa isi keluhannya? Ya Rasulullah, wahai Rasul, innal muadzinina yafdulunana. Para muadzin ini wahai Rasul, mereka lebih utama daripada kami. Maksudnya apa? Pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena setiap hari dia azan, sedangkan kami tidak azan. Jamaah masjid 1000 orang, yang azan berapa? 1. Berarti sisanya berapa? 999 orang. Kami ini kalah pahalanya sama muadzin. Kan tidak mungkin 999 orang melu azan kabeh, kan tidak mungkin. Dengerin loh Bapak Ibu, begitu para sahabat isi keluhan mereka kepada Nabi. Atau senjenengan nggih? Bu? Nggih? Masya Allah. Jenengan niku nek ngeluh sih ngeluh apa Bu? Beras entong, minyak larang, lombok langka. Kuwi mbok keluhane. Sahabat Nabi itu mengeluhkan pahala. Mudah-mudahan setelah pengajian ini saya akan mendengarkan keluhan-keluhan yang berbeda dari jamaah sekalian. Ibu-ibu nanti ngeluhkannya, aduh wingi aku ora mangkat ngaji. Nah kayak gue Bu. Bapak-bapak, aduh aku wingi ketinggalan ora
memejit gitu. Jadi jangan yang dikeluhkan urusan dunia. Baik. Nanti kita akan jelaskan kenapa para sahabat itu sangat memperhatikan urusan akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Maka Rasulullah SAW pun memberikan jalan keluar supaya orang-orang yang mendengar muadzin, yang mendengar azan tidak kalah pahalanya dibandingkan yang azan. Apa caranya? Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti ketika muadzinnya Allahu Akbar, apa yang jenengan ucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama persis. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saat itu jenengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu solusi yang pertama. Solusi yang pertama supaya kita enggak kalah pahala dibandingkan muadzin, kita menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Terus apa lagi? Kata Nabi SAW, فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ. Kalau muadzin sudah selesai mengumandangkan azan, maka mintalah, pasti kamu akan diberi permintaan. Mintalah niku maksudnya apa, Bu? Berdoalah. Kepada siapa? Kepada Allah. Pasti akan diberi apa yang kamu minta. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini hasan. Sudah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu diteleng ya radhiyallahu anhu. Kalau hu berarti pinten? Satu orang. Kenapa kok cuma satu orang? Kenapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa hu? Karena yang sahabat cuma Anas. Malik bukan sahabat, bahkan bukan orang yang beriman. Makanya yang disebutkan cuma doanya buat siapa? Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Imam Al-Baghawi dan oleh Imam An-Nawawi. Perhatikan baik-baik. La yuraddu, tidak akan ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diterima. Berarti dikabulkan. Jadi ayo kita kaji satu persatu dari dua hadis ini. Hadis yang pertama, seperti yang tadi saya singgung sedikit. Ini menggambarkan betapa semangatnya para sahabat untuk mengejar pahala. Dan semangat mereka mengejar pahala itu lebih tinggi daripada semangat mereka mengejar duit. Kayak jenengan nggih? Kayak jenengan apa mboten? Insyaallah. Enggane nggih Bu, enggane nih. Di jam ini ya. Ada pembagian duit 1 juta masing-masing orang. Tengalun-alun. Enggane tok ya. Jenengan milih ngendi?
Milih mengalun-alun apa mengene? Ustaz, pembagiannya pindah ngene, Ustaz. Masya Allah ya. Para sahabat itu kalau urusan pahala mereka super semangat. Kenapa sih? Tahu nggak kenapa? Karena pahala itu awet. Pahala niku napa? Awet. Kalau duit cepet entong. Jenengan itu kalau dikasih duit 100 juta, habis enggak? Habis. Padahal 100 juta banyak atau sedikit? Banyak. Habis. Malah bisa jadi 100 juta itu habis hanya dalam 1 menit. Gue bayar apa? Entahlah, mungkin buat beli tanah atau buat beli rumah, habis. Atau buat bayar utang. Tapi pahala itu awet. Bahkan awetnya itu bisa sampai ke akhirat. Jadi bukan hanya di mana? Bukan hanya di dunia. Salah satu sarana kita untuk mendapatkan surga, ya pahala tersebut. Yang utama ya jelas kasih sayang dari Allah. Jadi ini rahasianya kenapa para sahabat urusan pahala mereka sangat semangat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah menasihatkan, kalau ada orang menyaingi kamu dalam urusan dunia, maksudnya menyaingi niku mengalahkan. Kalau ada orang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Apa nasihatnya beliau? Kalau engkau melihat orang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Contoh, biasanya ibu kan pelirak-pelirik nggih. Deleng mengpinggire gelange anyar. Nah, gelange anyar. Maka ibu-ibu nggak usah pulang nanti bilang sama bapak kepak, pinggirku mau gelange anyar, nyong yang jaluk ditukokaken. Jangan, Bu. Kalahkan ibu-ibu yang di sampingin jenengan dalam urusan apa? Akhirat. Apa jajal? Oh, nang pinggiran jenengan pas ngaji orang nulis. Jenengan apa? Nulis. Kalahkan dia. Kalahkan dia. Bapak-bapak juga sama. Ketika keluar dari mana? Dari masjid, ya, lihat temennya motore anyar. Nggak usah lah nyonge suku tuh ngeredit, ya. Nggak usah. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Oh, walaupun teman saya ini motornya baru, tapi ngajine kayaknya lebih akeh nyong. Jadi jenengan kalahkan dia dalam urusan akhirat. Oke. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat itu sangat semangat dalam mengejar pahala, maka Nabi SAW kasih mereka solusi. Solusinya adalah menjawab sinten muadzin. Dan tidak cukup sampai di situ. Tapi Nabi SAW juga memotivasi kita untuk banyak-banyak berdoa dan memilih waktu yang mustajab. Karena saat itu adalah waktu yang sangat potensi untuk dikabulkan sama Allah. Makanya apa kata Nabi SAW? Fasal tu'tah. Mintalah kamu akan dikabulkan. Di dalam hadis yang satunya, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka saya katakan sangat rugi kalau waktu-waktu istimewa seperti itu maksudnya apa? Antara azan dengan iqamah
yang cuma terbatas. Sampai sejam enggak? Enggak. Di sebagian masjid malah 5 menit. Di beberapa masjid 15 menit, 10 menit. Itu waktu yang sebentar. Sangat rugi kalau di waktu yang sebentar itu kita sia-siakan. Contohnya Ustadz, bengong. Apa? Bengong. Bengong siapa? Ngelogok. Ngalamun. Kenapa? Ngalamun. Itu sayang banget. Ya. Atau contoh yang lain menyanyiakan waktu itu. Ngobrol. Ya Allah, kayak rana waktu liane ngobrol. Kayak nggak ada waktu lain untuk ngobrol. Masa waktu yang begitu mahalnya, yang begitu spesialnya, kok kita abaikan begitu saja? Jenengan sih punya kepenginan atau tidak? Punya keinginan atau tidak? Banyak apa sedikit? Loh, kenapa nggak minta sama Allah? Minta sama Allah antara azan dengan iqamah. Ustaz, kalau ibu-ibu di rumah Ustaz, kan sholatnya di rumah Ustaz. Itu bisa nggak antara azan dan iqamah berdoa? Boleh nggak Bu? Boleh, sama aja. Karena Nabi SAW nggak membeda-bedakan antara orang yang sholatnya di masjid seperti bapak-bapak dengan yang sholatnya di rumah seperti ibu-ibu. Pokoknya antara azan dengan iqamah waktu yang mustajab. Mau ibu-ibu sholatnya di rumah, mau bapak-bapak sholatnya di masjid, pokoknya selama antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Maka manfaatkan. Terutama minta untuk urusan akhirat. Contoh urusan akhirat apa? Apa coba urusan akhirat? Minta surga. Apalagi? Selain minta surga apalagi? Dijauhkan dari neraka. Apalagi urusan akhirat? Minta supaya hisabnya dimudahkan oleh Allah. Apalagi? Minta supaya bisa melewati syirat dengan baik. Minta supaya dosa-dosa diampuni. Allahumma gfirli. Terus wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta supaya anak dan keturunan kita, juga pasangan kita menjadi qurrata a'yun. Setelah kita minta urusan-urusan akhirat, baru kita minta urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi. Antara azan dengan iqamah buat bengong, buat ngobrol, buat main HP. Sudahlah, kalau sudah masuk ke masjid, nggak mendesak banget, HP-nya diapain? Matiin. HP-nya dimatiin. Karena goda. Apa? Goda. Awalnya nggak pengen buka, tahu-tahu HP-nya muni. Awalnya cuma mau buka WA, akhirnya kabehan dibuka. Awalnya cuma mau baca pesan dari istri, akhirnya semua grup dibaca. Orang kur dibaca, dijawab siji-siji. Akhirnya waktunya habis. Ya. Mainan HP atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang lebih parah dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, memanfaatkan waktu itu untuk berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Contohnya merokok. Coba jangan bayangkan berazan malah udut. Kapan rampungnya? Komat rampung, nembe rampung. Jadi ketika Allahu Akbar esi metu kukuse. La haula wala quwata illa billah. Wonten Bu? Ngata ngajung jajal. Oh, mboten wonten teng mriki. Alhamdulillah. Pada tobat. Ya, maka jangan
menyia-nyiakan waktu yang istimewa. Ustaz, kalau doa antara azan dan iqamah angkat tangan boleh atau tidak? Nah, para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ketika kita teliti hadis-hadis yang menyebutkan tentang doa, anjuran doa antara azan dengan iqamah, itu tidak ditemukan keterangan dalam hadis itu apakah Nabi SAW mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Jadi nggak ada keterangan. Tidak ada apa? Keterangan. Secara gamblang. Nabi angkat tangan saat itu atau Nabi tidak angkat tangan. Nah, kalau kita menghadapi kasus yang seperti ini, maka kata beliau kita kembalikan kepada hukum asalnya. Jadi doa itu hukum asalnya dianjurkan angkat tangan atau tidak. Jadi sepi. Berdoa itu hukum asalnya dianjurkan angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Hukum aslinya doa itu dianjurkan sambil angkat tangan. Dalilnya banyak. Dalil yang menganjurkan angkat tangan, seingat saya ada 100 hadis lebih. Ada berapa? 100 hadis lebih. Seingat saya bahkan Imam As-Suyuti rahimahullah kalau nggak salah, beliau mengatakan hadisnya itu sudah masuk level mutawatir. Jadi lebih tinggi daripada hadis sahih. Jadi dikembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya disunahkan apa? Angkat tangan. Berarti kalau kita mau berdoa antara azan dengan iqamah, angkat tangan, boleh? Boleh. Bahkan bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab doanya semakin berpeluang untuk dikabulkan. Wah, itu double-double itu. Waktunya ya, apa? Waktunya sudah mustajab. Kemudian posisinya juga mustajab. Karena mengangkat tangan itu menyebabkan doa lebih dikabulkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha pemalu dan maha dermawan. Yastahyi min abdihi. Allah merasa malu kepada hambanya yang sudah mengangkat kedua tangannya untuk apa? Berdoa an yaruddahuma sifran. Lalu tidak memberi apa yang dia minta. Jadi kalau kita sudah angkat tangan, kok Allah tidak kabulkan, itu Allah merasa malu. Berarti kalau kita angkat tangan, peluang dikabulkannya tambah besar. Ya. Jadi sudah waktunya mustajab, angkat tangan pula, wah dahsyat itu. Apalagi kalau saat itu turun hujan, ditambah lagi musafir, plus lagi puasa. Wah, dahsyat gue. Temenan loh. Jadi kan berlipat-lipat itu faktornya. Sudah antara adzan dengan qomat, faktor pertama. Terus angkat tangan, faktor kedua. Terus hujan, faktor ketiga. Terus sedang bepergian, faktor keempat. Terus sedang puasa, faktor kelima. Sedang kepepet, faktor keenam. Itu termasuk waktu yang mustajab. Jadi ketika kita lagi kepepet banget, itu juga mustajab. Ya. Maka jangan mengabaikan waktu-waktu istimewa yang sudah Allah sediakan bagi kita. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Izin bertanya Ustaz, setelah menjawab azan dan dilanjutkan dengan berdoa, karena seorang wanita afdolnya sholat di rumah, apakah bila berdoa harus berwudu terlebih dahulu? Karena terkadang wanita juga sedang berhalangan Ustaz, jazakumullah khairan.
Apakah sebelum berdoa disunahkan berwudu? Iya. Sebelum berdoa disunahkan apa? Berwudu. Supaya berdoanya dalam keadaan suci. Apakah wajib? Jawabannya tidak. Kan saya katakan tadi apa? Disunnahkan. Dinapa bu? Sunnahkan. Berarti kalau jenengan nggak berwudu, boleh nggak? Boleh. Tapi sebaiknya berwudu sekalian siap-siap untuk sholat. Kalau wudu buat sholat, sunnah napa wajib? Wajib. Ustaz kalau lagi berhalangan bagaimana? Lagi berhalangan. Memang dalam keadaan tidak suci. Tapi tetap disunahkan untuk berdoa. Dan berzikir pula. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika mendengar azan dari televisi atau radio? Apakah juga mengikuti lafal muadzin dan juga mendapatkan waktu yang mustajab, Ustaz? Kalau dengerin azan dari radio atau televisi, apakah disunahkan untuk menjawab? Kalau jenengan sudah menjawab azan yang dikumandangkan dari masjid, ya, maka ya sudah. Maka ya sudah. Tapi kalau misalnya jenengan dalam kondisi bepergian, tidak mendengarkan azan kecuali hanya dari mana? Radio misalnya. Ya mudah-mudahan kalau jenengan jawab juga dapat apa? Pahala. Apakah waktu mustajab juga? Iya. Waktu yang mustajab juga. Misalnya nih jenengan dengar di perjalanan azan isya. Jenengan belum bisa berhenti saat itu. Masih ada jarak misalnya 2 kilo sampai ketemu apa? Masjid misalnya. Ya saat itu jenengan berdoa dalam jarak 2 kilo itu termasuk waktu yang mustajab. Karena itu termasuk jarak antara adzan dengan apa? Iqamah. Nggih. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, sampai kapan batas akhir waktu sholat sunnah sebelum subuh? Terima kasih atas jawabannya. Sampai kapan batas akhir waktu sholat sunnah sebelum subuh? Kalau jenengan di masjid ya sampai nopo? Qomat. Kalau jenengan di masjid berarti sampai nopo? Qomat. Kalau jenengan di rumah lebih fleksibel. Lebih nopo? Fleksibel. Tapi sebaiknya ya jangan kelamaan. Khawatirnya nanti terbit keburu waktu subuhnya nopo? Habis. Ya, keburu waktu subuhnya habis. Semakin disegerakan, maka semakin baik. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang namanya lomba itu berarti di awal apa di akhir? Hah? Di awal. Orang yang juara dalam perlombaan itu yang paling belakang apa yang paling depan? Yang paling depan. Ya, maka menyegerakan lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, manakah yang lebih afdol sholat rawatib di rumah tetapi ketinggalan takbiratul ihram atau sholat sunnah rawatib di masjid, Ustaz? Mana yang lebih utama? Sholat sunnah rawatib di rumah, bapak-bapak ya. Tapi akibatnya jadi ketinggalan takbiratul ihram. Atau lebih baik sholat rawatib di masjid dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Lebih utama mana? Lebih utama yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu bagian dari sholat wajib. Sedangkan rawatib adalah bagian dari sholat sunnah. Lebih diprioritaskan yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Kecuali, ya, ada pengecualian.
Kecuali kalau seandainya jenengan tahu persis bahwa di masjid yang jenengan akan sholat di situ jarak antara azan dan iqamahnya napa? Panjang. 15 menit, 20 menit. Sehingga jenengan prediksikan walaupun sholat rawatibnya di rumah, berangkat ke masjid tidak akan apa? Ketinggalan. Nah itu bagus itu. Kalau seperti itu paling bagus. Ya, karena dapat dua-duanya. Dapat sunnahnya sholat sunnah di rumah dan dapat pahalanya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tapi kalau gara-gara sholat rawatib di rumah terus jadi ketinggalan takbiratul ihram, apalagi sampai masbuk, maka tidak dianjurkan untuk melakukan di rumah sholat sunnah rawatibnya. Demi untuk mengejar sholat yang fardu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah sholat rawatib qobliyah bisa dilakukan oleh orang yang sholatnya terlambat, Ustadz? Dan ini untuk perempuan yang sholatnya di rumah. Jazakumullah khairan. Di rumah? Ya, untuk perempuan yang sholatnya di rumah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Sholatnya perempuan di rumah itu lebih fleksibel karena tidak terikat dengan apa? Iqomahnya masjid. Ya. Kecuali kalau misalnya terlambatnya itu sampai tinggal tersisa waktu hanya untuk sholat fardu tok. Contoh, misal nggih, Isya sekarang jam berapa? Jam berapa? Kurang 10. 7 kurang 10. Belum sholat maghrib. Sampai jam 7 kurang 15. Berarti waktu sholat maghrib tinggal 5 menit. Kira-kira kalau jenengan sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru kemudian sholat maghrib, waktunya cukup boten? Boten. Kalau tinggal sisa 5 menit, maka buruan melakukan sholat fardu. Nah, tapi kalau misalnya sisanya masih panjang, masih 40 menit, ya, cuman di masjid sudah iqomah, ya sholat sunnah dulu. Sholat sunnah dulu. Karena waktunya masih nopo? Masih panjang. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustadz, apakah boleh sholat di masjid yang bersebelahan dengan pemakaman? Posisi pemakaman ada di depan imam, tetapi di luar masjid. Kebetulan pemilik wakaf tanah dan juga pemilik pemakaman tersebut keluarga, Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau misalnya pemakaman di depan masjid itu, pemakamannya ada temboknya sendiri. Dan masjid juga ada apa? Temboknya sendiri. Maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa? Tidak apa-apa. Jadi ini pemakaman. Ini arah kiblat ya. Misal nih ya. Di belakang apa ini? Tembok. Katakanlah ini apa? Tembok. Di belakang tembok ini ada apa? Pemakaman. Ini temboknya siapa? Masjid apa pemakaman? Pemakaman. Jadi pemakaman terus ada temboknya. Tembok pemakaman. Terus di sini ada kayak jalan yang memisahkan antara masjid dengan apa? Pemakaman. Baru kemudian ada masjid di sini. Maka tidak apa-apa insya Allah. Tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau misalnya nyambung, ya sebaiknya cari masjid yang lain. Kalau apa? Nyambung. Apalagi kalau kuburannya di dalam masjid. Tidak. Kalau kuburannya di dalam masjid, maka tidak sholat di situ. Kuburannya di tengah-tengah masjid. Ya, ada yang seperti itu. Maka sangat tidak direkomendasikan untuk sholat di masjid yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.